Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan pada kesempatan kali ini saya Suryanto Widaiswara Madya pada BKPSDM Kabupaten Sukabumi akan memaparkan desain strategi pembelajaran Agenda 2 Latsar CPNS, khususnya yang menggunakan metode blended learning, dan saya fokuskan pada tahap learning. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa Agenda 2 Latsar CPNS dilatar belakangi dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang implementasi core value berakhlak dan employer branding bangga melayani bangsa. Adapun sebagai dasar hukum pelaksanaan Latsar CPNS adalah Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2022 tentang kurikulum dasar CPNS. Kompetensi yang akan dibangun dengan adanya pelatihan Latsar CPNS adalah kompetensi pembentukan karakter PNS yang profesional sesuai dengan bidang tugas, yang ditandai dengan pertama, menunjukkan sikap perilaku bela negara; kedua, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya; ketiga, mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas. Secara lebih terperinci, pelaksanaan Latsar CPNS dengan metode blended learning dilakukan dengan 3 tahap, sedangkan khusus Agenda 2 pada tahap 1 pembelajaran mandiri atau self learning dilakukan selama 21 jam pelajaran atau 7 hari pelatihan. Kemudian pada tahapan kedua atau e-learning yang dilakukan dengan sinkronus 5 JP dan asinkronus 34 jam pelajaran, total menjadi 39 jam pelajaran atau 4 hari pelatihan. Sedangkan tahap 3 yaitu pembelajaran klasikal dilakukan selama 9 jam pelajaran atau 1 hari pelatihan. Secara faktual, desain pembelajaran tahap 2 learning adalah pada hari keempat, yaitu pada pembelajaran Agenda 2 secara sinkronus 2 jam pelajaran, selanjutnya secara asinkronus 6 jam pelajaran. Pada hari yang kelima dilanjutkan dengan pembelajaran dengan asinkronus sebanyak 10 jam pelajaran. Kemudian pada hari ke-6 pembelajaran Agenda 2 ini dilakukan secara asinkronus dengan 12 jam pelajaran, dan pada hari yang ke-7 dilakukan pembelajaran Agenda 2 secara sinkronus sebanyak 3 jam pelajaran dan asinkronus 6 jam pelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun tujuan pembelajaran Latsar CPNS Agenda 2 adalah agenda pembelajaran ini diberikan untuk membekali peserta dengan menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional sebagai pelayan masyarakat, yang meliputi kemampuan untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, saling peduli dan menghargai perbedaan, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan dan membangun kerjasama yang sinergis.
Catatan untuk pembelajaran distance learning atau e-learning. Yang pertama, peserta akan dibagi menjadi 4 kelompok sehingga akan ada 4 orang pemateri. Kemudian, pada saat sinkronus, waktu pelaksanaan dan distribusi jam pelajaran untuk setiap agenda bersifat fleksibel. Kemudian pada saat sinkronus, materi yang disampaikan harus bersifat pendalaman pada level C3 atau aplikasi, C4 atau analisis, C5 atau evaluasi, dan C6 atau menciptakan. Kegiatan pembelajaran asinkronus dapat berupa self-learning, berupa pelajaran mandiri untuk mengerjakan tugas individu, kemudian belajar mandiri mengerjakan tugas kelompok, atau side activity yang dapat digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas lainnya seperti learning journal. Selanjutnya, tugas individu maupun tugas kelompok yang diberikan harus dapat meningkatkan kemampuan peserta pada level C3 sampai dengan C6, dan hasil penugasan diperiksa, dinilai oleh pemateri atau tutor serta diupload ke LMS. Seperti yang telah disampaikan di depan, bahwa strategi pembelajaran LASAR ini fokus pada agenda 2, khususnya pada tahapan e-learning. Pada tahapan e-learning ini dilakukan pada hari keempat diklat sebanyak 2 jam pelajaran. Tahap e-learning ini diawali dengan pendahuluan selama 15 menit. Pada tahap pendahuluan ini disampaikan greeting atau salam dan menyapa peserta. Selanjutnya dilakukan perkenalan, membangun rapport, building trust, dan ice breaking. Dilanjutkan dengan tanya jawab pengalaman peserta tentang nilai-nilai dasar berakhlak. Dilanjutkan lagi dengan penyampaian tujuan pembelajaran dan pokok bahasan, serta triggering stimulasi. Pada penyampaian isi agenda 2 dilaksanakan selama 16 menit yang terdiri dari brainstorming pendapat dan pengalaman peserta tentang modul agenda 2 pada tahap MAOC, berdiskusi dengan peserta tentang tokoh yang menerapkan nilai-nilai dasar berakhlak, overview modul berorientasi pelayanan, akuntansi, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dilanjutkan dengan penjelasan tugas individu dan tugas kelompok yang akan dikerjakan pada saat asinkronus, dan diakhiri dengan rangkuman bersama dari rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan pada saat itu. Selanjutnya, pada penutup berisi kegiatan penyampaian capaian belajar dan kaitannya dengan masa depan, kemudian penyampaian feedback dan tugas-tugas, dan mengapresiasi terhadap keaktifan peserta, serta diakhiri dengan closing statement dan mengucapkan salam. Pada hari keempat diklat atau hari pertama pembelajaran agenda 2 dilakukan secara asinkronus selama 6 jam pelajaran. Pada tahap ini, fasilitator melakukan pendampingan, bimbingan, diskusi, kemudian memeriksa learning journal penugasan yang ada pada LMS, kemudian memberikan umpan balik hasil pemeriksaan learning journal penugasan yang ada pada LMS. Tahap ini dilakukan selama 270 menit. Adapun tugas yang diberikan kepada peserta, yang pertama, tugas perseorangan. Tugas perseorangan ada 3. Yang pertama, mendeskripsikan praktek berakhlak pada instansi pemerintah tempat peserta bekerja. Ini sebanyak 3 jam pelajaran atau 130 menit. Adapun yang kedua adalah mendeskripsikan penerapan nilai-nilai berakhlak dari tokoh panutan. Tokoh panutan ini bisa berasal dari instansi pemerintah tempat peserta bekerja atau berasal dari tempat lainnya. Tahap ini dilakukan selama 2 jam pelajaran atau
selama 90 menit. Kemudian tugas perseorangan yang ketiga adalah membuat learning journal sebanyak 1 jam pelajaran atau 45 menit. Untuk deskripsi praktek berakhlak yang dilakukan oleh masing-masing peserta diketik dalam kertas A4 kemudian diupload dalam bentuk PDF pada LMS. Kemudian untuk deskripsi penerapan nilai-nilai berakhlak pada tokoh panutan dilakukan dengan cara memilih dan mendeskripsikan penerapan nilai-nilai berakhlak. Kemudian hasilnya diketik pada kertas A4 dan diupload dalam bentuk PDF. Selanjutnya, learning journal merupakan penarasian pengalaman pembelajaran peserta, baik yang substansi maupun proses pembelajaran harian pada hari itu. Hasil learning journal diketik pada kertas A4 dan diupload dalam bentuk PDF di LMS. Pada hari kelima pelaksanaan pendidikan dasar CPNS, secara e-learning dilakukan dengan metode asinkronus. Pada tahap ini, fasilitator melaksanakan pendampingan dan bimbingan berupa diskusi serta memeriksa learning journal penugasan kelompok dan perseorangan. Kemudian memberikan umpan balik hasil pemeriksaan learning journal penugasan perseorangan yang ada pada LMS. Adapun tugas kelompok yang pertama adalah menetapkan deskripsi praktek berakhlak pilihan kelompok yang ada pada instansi pemerintah. Dilakukan selama 5 jam pelajaran atau 135 menit. Kemudian penugasan yang kedua adalah menetapkan deskripsi penerapan nilai-nilai berakhlak pilihan dan tokoh panutan yang paling dianggap mewakili kelompok, yang dilakukan selama 4 jam pelajaran atau 180 menit. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan pada hari yang kelima asinkronus adalah penugasan perseorangan. Pada penugasan perseorangan ini, peserta diharuskan membuat learning journal yang merupakan 1 jam pelajaran. Pada hari ke-6 pelaksanaan Latsar CPNS masih dilakukan dengan metode asinkronus. Pada hari ke-6 ini, fasilitator melaksanakan pendampingan diskusi dan memeriksa learning journal penugasan kelompok dan perseorangan, kemudian memberikan umpan balik hasil pemeriksaan learning journal penugasan perseorangan yang ada pada LMS. Adapun tugas kelompok yang diberikan pada hari ke-6 ini berupa personalizing value, yaitu merancang upaya membangun budaya berakhlak dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai ASN yang profesional. Rancangan ini diketik pada kertas A4 dan diupload dalam bentuk PDF. Kemudian tugas yang kedua adalah breaking the limitation, atau mengidentifikasi faktor penghambat terkait upaya membangun budaya berakhlak dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai ASN. Kemudian hasilnya diketik pada kertas A4 dan diupload dalam bentuk PDF. Pada hari yang ke-6 ini diberikan juga tugas perseorangan berupa learning journal sebanyak 1 jam pelajaran atau 45 menit. Pada hari ke-7 pelaksanaan Latsar CPNS dilakukan dengan 2 metode, yaitu asinkronus dan sinkronus. Pada hari yang ke-7 ini, asinkronus khususnya pada penugasan kelompok dilakukan pada tahap awal, yaitu pada awal pembelajaran. Adapun tugas kelompok yang diberikan adalah promoting the culture, yang berisi hasil diskusi peserta dalam memilih upaya membangun budaya berakhlak
dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai ASN yang profesional. Dalam hal ini, peserta membuat video kolaboratif yang dibuat bersama-sama dengan anggota kelompok untuk memvisualisasikan upaya membangun budaya berakhlak dengan durasi waktu 5 menit dan diupload di YouTube. Link YouTube di-share atau ditempel pada aplikasi Word dan diupload atau diserahkan. Untuk tugas perseorangan dilakukan setelah dilakukan tahap sinkronus. Tugas perseorangan merupakan tugas membuat learning journal sebanyak 1 jam pelajaran atau 45 menit. Strategi pembelajaran Nasar CPNS Agenda 2 pada hari yang ke-7 juga dilakukan dengan metode sinkronus selama 3 jam pelajaran. Pelaksanaannya terdiri dari 3 tahap. Pada tahap pendahuluan dilaksanakan selama 20 menit, berisi tentang greeting atau salam, memberi salam dan menyapa peserta. Kemudian dilanjutkan tanya jawab pengalaman peserta dalam pembelajaran asinkronus, yaitu pada hari kelima dan hari ke-6. Kemudian penyampaian tujuan pembelajaran dan pokok bahasan sinkronus hari ke-7 pada hari ini, dan penyampaian kuis dan polling. Selanjutnya pada penyampaian isi agenda 2 dilaksanakan pemaparan tugas dan diskusi berakhlak antar peserta, dilaksanakan dengan simulasi webinar yang dilanjutkan dengan pembulatan lesson plan agenda 2 dan dilanjutkan dengan penjelasan kegiatan pada pertemuan klasikal. Pada tahap penutup dilakukan penyampaian evaluasi dan simpulan serta tugas-tugas yang harus disiapkan. Kemudian memberi semangat dan apresiasi atas keaktifan peserta dan diakhiri dengan closing statement. Demikian yang telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.